Halo semua, di era digital seperti saat ini, judi online semakin mudah diakses dan menjadi masalah yang perlu kita waspadai bersama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahasa dan dampaknya, mari kita simak pembahasan podcast berikut. Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita di episode soal judi online nih. Soalnya lagi marak banget, bahkan katanya banyak juga mahasiswa yang terjebak. Dan hari ini aku ngundang teman-teman dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada Alfi, Gilang, Lael, dan juga Agi. Oke, mungkin perkenalan dulu ya dari Alfi. Halo semua, kenalin, nama aku Kartika Nurul Alfi Laili. Hai, aku Gilang Rizky Maulana. Halo, aku Nurul Jenarwa Prilija. Halo, aku Nandan Abis Prasetyo. Oke, gimana nih kabarnya kalian teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke Alfi, kamu kan anak psikologi nih. Kemarin aku lihat kamu tuh sering banget share jurnal tentang ini. Sebenarnya kenapa sih judi online ini bisa bikin orang kecanduan secepat itu? Nah, ini menarik banget sih untuk dibahas. Jadi dari yang aku baca, judi online itu memang sengaja didesain biar otak kita ini terus merasa dikit lagi menang. Nah, setiap kali menang sedikit aja, otak kita ini ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita senang. Jadi di awal-awal biasanya memang sengaja dibikin sering menang kecil, biar kita itu makin percaya diri dan lanjut main terus. Tapi lama-lama otak kita ini jadi kecanduan sama sensasi itu. Makanya ini disebut kecanduan perilaku, mirip kayak kecanduan game atau alkohol. Oke, jadi ini bukan soal orang yang lemah iman atau kurang kuat aja ya? Betul banget. Ini murni soal cara kerja otak kita yang emang sengaja dimainin sama sistemnya ini. Makanya siapa aja yang kena itu nggak peduli dia mahasiswa yang rajin atau bukan, itu tanda tinggi atau bukan, tapi mahasiswa ini tetap bisa terjebak kalau udah masuk ke polanya ini. Yang menarik banget ini. Selanjutnya aku mau nanya Gilang, kan pernah nih ada di posisi itu, boleh cerita nggak gimana awal mulanya? Boleh banget guys, biar yang lain juga bisa belajar dari pengalaman itu sendiri ya. Jadi itu awalnya aku cuma iseng scroll di media sosial. Terus muncul salah satu iklan yang janjiin menang gampang dengan cara modal kecil untuk gede. Nah, aku coba pakai uang jajan. Ternyata menang dong. Dari situ aku mikir, wah ini gampang banget buat dapat tambahan uang saku untuk bayar kos atau yang lainnya. Tapi lama-lama kelamaan itu aku mulai kalah terus, dan bukannya berhenti di situ, aku malah maksa main lagi buat bisa balikin modal yang tadi. Oke, aku mau nanya, seberapa parah sih dampaknya waktu itu dan sampai tunggu kuliah nggak? Parah banget sih jujur. Aku sampai jual barang-barang pribadiku seperti kayak laptop sempat juga aku mau gadein. Terus juga pinjam ke uang teman ke kelas pakai alasan macam-macam. Dan bahkan aku pun itu juga harus buat uang itu harusnya buat UKT, tapi sempat kepake juga. Dan aku jadi sering bolos kuliah karena kepikiran terus, dan bahkan IPK aku sampai anjlok jelek. Pasti berat banget sih itu. Apa sih yang akhirnya kamu tuh bisa bikin sadar dan berhenti? Oke, waktu itu tuh mama aku sempat telepon, dan kenapa kiriman uang bulanannya itu habis sebelum tanggal yang udah dipastiin, dan itu masih tanggal 10 kan. Nah, aku gak bisa jawab jujur karena apa, dan lihat mama khawatir banget kepada aku pas di telepon. Itu jadi titik balik buat aku itu akhirnya cerita semua ke mama aku. Dan aku juga cerita ke teman dekat dan dibantu juga dari layanan konseling kampus. Dan sampai sekarang aku itu lagi proses pemulihan, tapi udah jauh lebih baik. Terima kasih banget Gilang udah cerita. Aku mau tanya nih selanjutnya ke Lael, sebagai anak manajemen, dari sisi keuangan tuh kenapa sih judi online bisa bikin keuangan itu jadi hancur secepat itu, dan apalagi buat anak kos kayak kita ya? Iya nih, ini tuh relate banget sama kondisi mahasiswa. Soalnya tuh judi online itu tuh nggak ada batasnya, bisa diakses 24 jam lewat HP kapan aja. Jadi beda sama judi konvensional yang masih ada batasan tempat dan waktu. Jadi banyak juga yang akhirnya tuh pinjam uang lewat pinjol, bahkan dari beberapa aplikasi sekaligus.
Cuma buat nutupin kekalahan ini tuh yang bikin banyak mahasiswa akhirnya terjebak uang yang gak habis-habis, padahal uang kiriman orang tua tuh harusnya buat kebutuhan kuliah. Kalau dari sisi itu ada pola tertentu nggak yang biasanya kelihatan? Kalau biasanya itu dimulai dari rasa yakin kali ini tuh pasti menang kayak dikit lagi gitu, padahal secara hitung-hitungan matematis peluang menangnya tuh udah didesain kayak buat menguntungkan bandar terus, jadi makin sering main tuh makin besar juga kemungkinan rugi total. Mending uangnya tuh kita tabung buat modal usaha kecil-kecilan sih. Menarik banget nih insight-nya. Selanjutnya nih, aku mau tanya ke Adit. Kamu kan aktif banget nih di komunitas literasi digital kampus. Dan kenapa sih anak muda tuh khususnya mahasiswa jadi sasaran empuk iklan judi online? Soalnya kita ini jadi generasi yang paling aktif di media sosial dan paling gampang terpapar iklan yang menyamar, misalnya lewat konten game online, lalu giveaway palsu, atau bahkan ada influencer yang dibayar buat promosi terselubung gitu. Banyak juga teman-teman yang nggak sadar kalau itu sebenarnya judi, soalnya dikemas kayak permainan biasa aja, ada elemen gamenya gitu. Oke, terus apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih buat melindungi diri sendiri sama lingkungan kita dari jebakan ini? Literasi digital itu penting banget, dan ini bisa dimulai dari lingkaran pertemanan kita sendiri. Saling mengingatkan kalau ada teman yang mulai aneh, misalnya tiba-tiba sering pinjam uang atau jual barang. Terus juga penting buat belajar mengenali ciri-ciri konten judi online yang menyamar di media sosial, biar kita nggak gampang kepancing. Wah, keren. Oke, aku mau nanya ke Afi nih dari psikologi lagi. Apa aja sih tanda-tanda awal kalau seseorang tuh udah mulai kecanduan judi online, dan biar kita bisa lebih peka juga dengan sekitar? Nah, ada beberapa tandanya yang bisa kita lihat. Itu yang pertama, sering kepikiran judi padahal lagi nggak main. Yang kedua, dia ini merasa gelisah kalau sehari aja tuh nggak main. Yang ketiga, mulai bohong soal aktivitasnya. Nah, yang keempat, dia ini terus nambahin modal buat nutupin kekalahannya. Jadi akhir itu sama mulai cuek sama tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu seperti kayak tugas kuliah atau tugas nyatanya. Kayak kalau misalnya ada teman kita yang udah itu langkah apa sih yang harus kita lakukan? Langkah pertama ya dia harus mengakui kalau ini memang salah. Terus cari bantuan, bisa ke layanan konseling kampus atau ke psikolog. Dukungan dari teman dan keluarga juga penting banget dalam proses pemulihannya. Jangan tunggu sampai kondisinya itu makin parah dari bantuan. Ya, aku mau bilang kita nih, ada pesan nggak buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang? Oke, aku cuma mau bilang kalian tuh gak sendirian, dan ini bukan akhir dari segalanya. Dulu aku juga merasa kayak udah gak ada jalan keluar, tapi ternyata jalan itu selalu ada. Yang penting keberanikan diri buat cerita dan minta tolong kepada teman ataupun psikologi yang lainnya, dan jangan dipendam sendiri. Ya, makasih banyak buat Alfi, Gilang, Lael, dan Adit, terutama Gilang yang udah berani share ya cerita pengalaman pribadinya ke kita semua. Dan buat yang dengerin podcast ini, kalau kalian atau teman dekat kalian yang lagi berjuang buat melawan kecanduan judi online, jangan ragu buat cari bantuan, bisa ke layanan konseling kampus atau cerita ke orang yang bisa dipercaya. Dan ini bukan aib kok guys, ini masalah yang bisa disembuhin. Mungkin segitu dulu dari kita, teman-teman, segini dulu ya. Semoga bermanfaat buat tugas kuliah kita juga. Jaga diri kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.